dengan istilah sum kuning, kawan-kawan. Pada saat itu ada gadis 18 tahun yang diperkosa oleh anak-anak penguasa, anak-anak koruptor, anak-anak orang kaya, kawan-kawan. Nah, oleh gadis 8 tahun ini, dia melaporkan kasus itu kepada aparat, kawan-kawan. Lalu apa yang terjadi? Justru gadis 8 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, kawan-kawan. Empat berbajar, kawan-kawan. Ditetapkan oleh aparat penegak hukum sebagai tersangka. Ternyata di balik cerita itu, yang melakukan pemerkosaan terhadap gadis 8 tahun adalah anak-anak penguasa, anak-anak rezim otoriter pada saat itu, kawan-kawan. Dan Bapak Hugen sebagai panglima tertinggi, pemegang tongkat tertinggi di institusi kepolisian pada saat itu, bertarung jabatan, kawan-kawan. Bapak Hugen diintervensi, ditekan oleh penguasa. Tapi apa kata Bapak Hugen? Saya lebih baik dicopot dari jabatan saya ketika saya tidak berpihak kepada gadis yang menjadi korban pemerkosaan ini, kawan-kawan. Nah, itulah contoh Kapolri terbaik, Kapolda terbaik yang pernah lahir di negeri ini, kawan-kawan. Anehnya, setelah Bapak Hugen tidak ada di dunia, kita belum pernah mendengar satu berita pun telah lahirnya Hugen-Hugen baru di negara ini, kawan-kawan. Hugen-Hugen muda di daerah ini, kawan-kawan. Nggak ada sama sekali Hugen-Hugen itu, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pemuda. Persoalan kedua Kabupaten Dompu bukan tahun ini muncul. Persoalan kedua Kabupaten Dompu menjadi blunder politik, bahkan ATM-nya kelompok-kelompok dan oknum-oknum tertentu, kawan-kawan. Bapak Kapolda yang gagah, yang memegang tongkat kekuasaan di bumi Nusa Tenggara Barat. Terkadang kami sebagai anak-anakku kecewa kepada Bapak ketika hari ini suara lantang dari kami, anak-anak petani, anak-anak buruh dan nelayan negeri ini, tidak pernah Bapak dengar. Justru anehnya, pada saat Bapak ke Dompu kemarin, ada dugaan dari kami selaku pemuda-pemuda daerah Pahu yang menuntut ditegakkannya hukum di bumi daerah Pahu, kawan-kawan. Persoalan kedua, iya, yang ditetapkan tersangka adalah Bupati Dompu, Happy Bambang M. Yasin, yang konon katanya adalah bupati terbaik yang dimiliki oleh daerah ini. Tapi kami sebagai anak-anak Dompu kecewa dan tidak menginginkan daerah kami dipimpin oleh bupati yang menyandang status tersangka, kawan-kawan. Prestasi hebat, jagung menjadi andalan HP-nya di Dompu sana. Tapi apa? Kediktatoran, ketidakadilan, nepotisme, pelanggaran hukum itu merajalela. Dan terbukti hari ini Bupati Dompu ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, harapan kami sebagai anak-anak awam kepada seluruh penegak hukum, khususnya kepada Bapak Kapolda NTB, tolong Bapak
baca kembali tentang cerita Bapak Hugen, baca kembali tentang sejarah beliau, bagaimana hebatnya nama negeri ini ketika Bapak Hugen memimpin institusi kepolisian. Pantas kemudian kawan-kawan, ketika tidak sedikit masyarakat Dompu tidak percaya lagi terhadap institusi kepolisian hari ini, justru masyarakat Indonesia lebih percaya terhadap KPK, kawan-kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena berbicara fakta dan bukti, kawan-kawan, KPK kemarin menetapkan seorang pimpinan lembaga politik tertinggi di negeri ini, Ketua DPR RI, Kapolda NTB, sekelas bupati saja hari ini statusnya masih tersangka. Dan berkasnya kemarin dikembalikan oleh Kejati karena alasannya berkas belum lengkap. Bapak, kalau berbicara akibat, tentu ada sebab. Kawan-kawan 134 ini terlibat, bapak-bapak. Kenapa harus 1-2 orang saja yang ditetapkan tersangka, sementara kawan-kawan 134 yang diduga kuat memalsukan dokumen negara itu tidak pernah diperiksa, apalagi ditetapkan sebagai tersangka, kawan-kawanku. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Sebelum saya mengakhiri apa yang menjadi isi hati kami dari pemuda-pemuda Dompu hari ini, tolong dengarkan apa yang kami sampaikan. Segera tahan dan adili Bupati Dompu, para TS, para tersangka kasus K2 Kabupaten Dompu tanpa tebang pilih, kawan-kawan. Entah itu Haji Bambang, entah itu siapapun, segera tahan dan adili. Karena bapak-bapak dari institusi kepolisian selalu mengajarkan kepada kami tentang bagaimana jiwa nasionalisme itu harus ditegakkan di dalam hati, katanya. Lucu ketika negeri yang bernama Indonesia menuntut kami, anak-anak pemuda, nelayan dan petani, disuruh mencintai negerinya. Sementara negeri hari ini telah menjadi penjajah lewat perwakilan oknum-oknum tertentu, kawan-kawan. Katanya hukum adalah panglima tertinggi. Bagi kami itu salah. Ternyata panglima tertinggi hari ini adalah kepentingan kawan-kawanku. Betul, Bukama. Hidup mahasiswa, hidup pemuda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.